Dia ini adalah istri sekaligus anak tiri pelaku yang bernama Wawon ini tadi guys. Dia ditemukan penyidik sudah terkubur di bawah lantai di rumahnya di Cianjur. Kalau emang motifnya penipuan, kenapa juga si Bayu yang usianya masih 2 tahun juga ikut dibunuh gitu? Halo guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kalian ingat nggak? Kemarin kan aku udah pernah ngebahas nih tentang kasusnya Jeffrey Dahmer, yaitu kasus pembunuhan berantai dan juga pelecehan seksual yang terjadi di Amerika Serikat. Yang mana kasusnya itu sampai dijadikan film dan juga series loh di Netflix. Nah, baru-baru ini telah terjadi pembunuhan berantai di Indonesia guys. Tepatnya di kota Bekasi dan juga di kota Cianjur. Nah, mungkin kalian kan udah ada yang tahu nih cara garis besar dari kasus ini. Kan kasus ini udah diberitakan ya di mana-mana. Tapi kali ini aku akan mencoba merangkumnya lagi nih secara detail untuk kalian semua yang mungkin masih bingung. So, keep on watching ya. Kenapa sih akhirnya pembunuhan berantai ini akhirnya bisa terungkap? Nah, jadi pada tanggal 9 Januari kemarin sekitar pukul 8.30 pagi, tepatnya di Bantar Gebang, Bekasi, warga digegerkan dengan sebuah keluarga yang sudah dalam keadaan keracunan di dalam rumahnya guys. Yap, bener banget. Keluarga ini adalah keluarga dari pelaku pembunuhan berantai ini guys. Dan langsung aja warga mencari pertolongan untuk membawa mereka ke rumah sakit. Tapi anehnya, si pelaku yang bernama Wawon ini malah gak kelihatan sama sekali setelah apa yang terjadi sama keluarganya guys. Malah bisa dibilang dia ini sengaja menghilang atau ya gak pulang sama sekali guys. Nah, dari situlah timbulnya kecurigaan. Ditambah ada satu korban yang lolos dari pembunuhan berantai ini loh guys. Orang tersebut adalah salah satu anggota dari keluarga tersangka. Kepada penyidik, dia akhirnya mengaku kalau dia akan dibunuh karena mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Wawon CS. Dia mengatakan bahwa Wawon ini sudah melakukan pembunuhan sebanyak 6 kali loh. Dan karena takut, saksi yang tidak diungkap identitasnya ini melarikan diri ke luar negeri untuk menjadi TKW. Nah, dari pengakuan saksi ini akhirnya terungkap nih yang membuat kepolisian setempat akhirnya melakukan penyelidikan. Rentetan pembunuhan sadis ini bermula dari praktek pendukunan palsu yang dilakukan oleh Wawon dan juga Duloh. Mereka ini mengaku memiliki ilmu supranatural dan menjanjikan para korbannya ini kesuksesan secara instan serta penggandaan uang guys. Herannya para korban ini kok bisa percaya gitu aja ya sama mereka. Dan seiring berjalannya waktu, para korban ini udah mulai curiga kayak sama mereka. Karena mereka ini ngerasa nggak kaya dan nggak makin sukses juga gitu. Kayak yang udah dijanjiin sama dukun itu. Nah, mereka mulai nih menagih janjinya sama Wawon dan Duloh ini tadi dan meminta uangnya untuk segera dikembalikan. Korban pertamanya ini bernama Siti guys. Jadi Siti ini adalah seorang TKW. Dan saat itu Siti ini menagih penggandaan uang. Siti disuruh untuk pergi ke Mataram di NTB, tapi di perjalanannya Wawon malah menyuruh mertuanya yang bernama Noneng untuk mendorong dia sampai jatuh ke laut. Dan Siti ini akhirnya meninggal dunia guys. Dan jenazahnya ditemukan oleh warga sekitar dan kemudian dikirim ke kampung halamannya untuk dikubur. Keluarganya mengira kalau Siti ini tenggelam karena kecelakaan atau bunuh diri. Dan setelah kejadian itu, Wawon ini malah jadi kepikiran guys. Dia takut kalau mertuanya bakal ngasih tahu ke orang lain tentang kejahatannya ini tadi. Dan akhirnya dia berniat untuk membungkam mulut mertuanya dengan cara dibunuh. Dan setelah Noneng dibunuh, kemudian dia juga membunuh istrinya yang bernama Wiwin. Yang lebih gilanya guys, jenazah Noneng dan Wiwin ini dikubur di bawah lantai rumah mereka di Cianjur guys. Ternyata Wawon ini punya istri lain loh guys. Namanya ini Halimah. Dan Halimah ini juga dihabisi nyawanya oleh Wawon. Kemudian jenazahnya dipulangkan ke kampung halamannya di Cililin. Nah, Wawon bilangnya ke keluarga Halimah ini kalau dia ini meninggal karena sakit guys. Sumpah ya, aku beneran gak habis pikir nih, kenapa si Halimah itu juga ikut dihabisin? Karena aku juga belum nemu info yang valid nih dari berbagai sumber yang udah aku cari. Korban selanjutnya adalah Maimunah. Dia ini adalah istri sekaligus anak tiri pelaku yang bernama Wawon ini tadi guys. Sebentar. Istri sekaligus anak tiri. Ini gimana ya konsepnya ya? Oke, aku bakal jelasin nih ke kalian. Jadi sebelum Halimah ini jadi istrinya Wawon, Halimah ini udah pernah menikah dengan orang lain. Dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Maimunah, Eneng, Sarip,
Yeni, dan juga Asep. Nah, setelah Halimah meninggal, Wawon akhirnya menikahi Aimemunah, yang notabene ini kan anak tirinya sendiri ya. Waktu itu, Aimemunah ini nggak tahu kalau Wawon ini yang udah ngebunuh ibunya sendiri. Karena seperti yang tadi udah aku bilang, kalau Wawon ini bilangnya Halimah ini meninggal karena sakit. Aimemunah ini sudah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya guys, yang bernama Ridwan, Riswandi, dan juga Salsa. Sedangkan di pernikahannya dengan Wawon, dia dikaruniai 2 orang anak yaitu Ayu dan Bayu. Nah, Bayu ini juga ternyata sudah dibunuh duluan guys oleh Wawon. Dia ditemukan penyidik sudah terkubur di bawah lantai di rumahnya di Cianjur. Aku juga kurang paham nih kenapa Bayu itu ikut dibunuh. Secara dia ini umurnya masih 2 tahun loh guys. Dan lagi-lagi aku belum dapat info yang valid lagi nih guys tentang kasus ini. Buat kalian yang lebih tahu, boleh banget nih komen di bawah ya tentang info terbaru dari kasus ini. Oke, sampai sini udah cukup jelas ya guys. Asal muasal Aimemunah. Wawon, Aimemunah, dan anak-anaknya ini tinggal di rumah kontrakan di Bantar Gebang di Bekasi guys. Nah ternyata Aimemunah ini udah tahu semua kejahatan yang udah dilakukan oleh Wawon dan Duloh. Dari penipuan, jadi dukun palsu, sampai jadi pembunuh, dia udah tahu semuanya guys. Tapi karena mereka takut kalau Aimemunah ini bakal ngasih tahu ke orang-orang atau mungkin bahkan ngelapor ke polisi ya. Lagi-lagi Wawon ini dan Duloh mencoba untuk membungkam mulut mereka. Kali ini dengan cara meracuni keluarganya sendiri guys. Dari 5 anggota keluarganya yang diracun, ada 3 orang yang tewas nih, yaitu Aimemunah, istri dari Wawon, Riswandi, dan juga Ridwan, anak Maimunah dari pernikahan sebelumnya. Dan 2 orang yang selamat adalah Dede, yang merupakan adik dari Wawon, dan juga Ayu, anak dari Wawon dan Aimemunah. Ternyata guys, Dede yang merupakan adik dari Wawon ini juga termasuk dalam komplotannya Wawon dan Duloh dalam melakukan praktek dukun palsu guys. Dede selama ini bertugas untuk mencari para TKW dan juga mengumpulkan uang dari para korban. Bahkan mungkin aja dia juga ikut terlibat nih dalam membunuh korban-korban sebelumnya. Yang aku baca dari beberapa sumber, kalau Dede ini memang sengaja meminum racun tersebut supaya dia ini seolah-olah juga kayak sebagai korban guys. Kayak playing victim banget ya dia ini. So guys, jadi total korban dari Wawon CS ini sementara ditemukan ada 9 orang ya. Yaitu yang pertama Siti, seorang TKW, dan juga Noneng, mertuanya Wawon, istri pertama yang bernama Wibin, istri kedua yang bernama Halimah, dan juga Bayu, anak dari Wawon dan Aimemunah. Yang keenam ada Aimemunah itu sendiri, istri sekaligus anak tiri dari Wawon itu tadi ya. Dan juga ada Ridwan dan Riswandi, anak Maimunah dari pernikahan sebelumnya. Dan juga ada Farida, seorang TKW yang ternyata mayatnya juga dikubur di bawah lantai rumahnya di Cianjur. Polisi menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Wawon Erawan atau alias Aki yang berusia 60 tahun, Solihin alias Duloh yang berusia 63 tahun, dan juga Dede Solehudin yang berusia 35 tahun. Para pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati guys. Namun sampai sekarang penyelidik kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Takutnya barangkali masih ada korban lain yang belum ketemu atau mungkin juga ada pelaku lain yang terlibat dan belum ketemu juga. Dan penyelidik juga masih mendalami nih apa sih motif dari para pelaku ini. Kalau emang motifnya penipuan, kenapa juga si Bayu yang usianya masih 2 tahun juga ikut dibunuh gitu. Dan juga kenapa si Ayu yang masih berusia 5 tahun juga ikut diracun kan. Mereka ini kan masih anak-anak guys. Dan Polda Metro Jaya juga menghimbau nih kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke polisi setempat. Kita tunggu aja update-nya dari penyidik kepolisian ya guys. Nah, jadi itu dia guys, rangkuman dari kasus pembunuhan berantai di Cianjur, Bekasi yang aku dapat dari berbagai sumber nih. Dan sangat disayangkan banget ya, di awal tahun ini kita dikejutkan dengan berita pembunuhan sadis seperti ini. Sebenarnya, kasus pembunuhan berantai ini memang bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kalian masih ingat nggak dengan Rian Jombang? Di tahun 2008, dia digegerkan melakukan pembunuhan berantai dengan total korban 10 orang. Bahkan salah satu korban diantaranya juga dimutilasi nih. Kemudian di tahun 2010 ada Babe Baekuni, si predator anak yang membunuh 7 orang korban. Yang mana rata-rata usia korbannya ini berusia 9-12 tahun. Dan juga masih ada banyak lainnya.
Aku pribadi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang sudah menjadi korban atas kejahatan mereka. Aku berharap kepada kalian untuk terus berhati-hati nih dan juga terus waspada terhadap lingkungan sekitar kalian ya guys. Karena pelaku kejahatan ini bisa berasal dari orang terdekat kalian juga. Saya Indri Hanhan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you!